Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika. Di video kali ini saya akan membahas tentang Activity Based Management. Langsung saja yuk ke materinya. Beberapa pembahasan dari video kali ini. Yang pertama ada konsep dasar Activity Based Management. Yang kedua definisi dari Activity Based Management. Yang ketiga tahapan Activity Based Management. Yang keempat, pengambilan keputusan Activity Based Management. Yang kelima, model analisis Activity Based Management. Dan yang terakhir, contoh kasus dari Activity Based Management. Yang pertama ada konsep dasar Activity Based Management, yang dimana suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada pengelolaan aktivitas dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Konsep ini berasal dari metode yang dikenal sebagai Activity Based Costing, yang digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau layanan. Dalam Activity Based Management, perusahaan melihat semua aktivitas yang dilakukan, seperti produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ini tujuannya untuk memahami aktivitas mana yang penting dan memberikan manfaat, serta mana yang tidak perlu dan bisa dihilangkan. Nah, metode untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan, ini seperti jika perusahaan memproduksi barang, akan membantu menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap proses produksi seperti pemotongan bahan, penjahitan, dan pengemasan. Dengan mengetahui biaya dan manfaat dari setiap aktivitas, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Misal, jika suatu proses memakan waktu terlalu lama atau menghabiskan banyak biaya tanpa memberikan hasil yang baik, perusahaan itu bisa mencari cara untuk memperbaiki. Nah, ABM ini memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana setiap aktivitas berkontribusi sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan nantinya, perusahaan akan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah atau value untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, definisi dari Activity Based Management, yang dimana suatu metode pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value dari produk yang diterima atau jasa untuk pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan laba melalui peningkatan nilai atau value tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan aktivitas yang lebih baik. Manfaatnya bagi perusahaan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan profitabilitas serta menjadi lebih kompetitif di pasar. Selanjutnya, 5 tahapan utama Activity Based Management. Yang pertama ada mengidentifikasi aktivitas. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau layanan. Aktivitas ini bisa mencakup berbagai hal seperti pemotongan bahan, penjahitan, pengemasan, dan pengiriman. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang semua langkah yang terlibat dalam menciptakan produk atau layanan. Dengan mengetahui semua aktivitas, perusahaan dapat lebih mudah menganalisis mana yang memberikan nilai tambah atau value dan mana yang tidak. Yang kedua, ada menganalisis aktivitas. Setelah semua aktivitas diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis setiap aktivitas tersebut. Pada tahap ini, perusahaan akan melihat seberapa efisien dan efektif setiap aktivitas. Misal, apakah proses pemotongan bahan memakan waktu terlalu lama, dan apakah ada langkah yang bisa dihilangkan atau diperbaiki? Nah, dengan menganalisis aktivitas, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya tersebut. Yang ketiga, menganalisis pemicu biaya atau cost driver. Pemicu biaya ini merupakan faktor yang menyebabkan biaya muncul dalam suatu aktivitas. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi apa saja yang menjadi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Misalnya, dalam proses penjahitan, pemicu biayanya ini bisa berupa jumlah jam kerja yang dibutuhkan atau jumlah bahan yang digunakan. Nah, dengan memahami pemicu biaya, perusahaan dapat lebih baik dalam mengelola dan mengontrol biaya yang dikeluarkan.
Yang keempat, melakukan pembebanan biaya produksi ke tiap-tiap aktivitas. Setelah mengetahui aktivitas dan pemicu biaya, perusahaan kemudian melakukan pembebanan biaya ke setiap aktivitas. Ini berarti perusahaan akan menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas berdasarkan pemicu biaya yang telah diidentifikasi. Misalnya, jika pemotongan bahan memerlukan 100 jam kerja dan biaya per jamnya adalah Rp10.000, maka total biaya untuk aktivitas pemotongan sebesar Rp1.000.000. Dengan cara ini, perusahaan dapat melihat dengan jelas berapa biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Yang terakhir, menganalisa non-value added activity. Dalam tahap ini, perusahaan menganalisis aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Aktivitas ini adalah langkah-langkah dalam proses yang tidak meningkatkan kualitas produk atau layanan dan hanya menambah biaya. Contohnya, jika ada proses yang memakan waktu tapi tidak memberikan manfaat nyata, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas tersebut. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai atau value, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, pengambilan keputusan activity-based management. Yang pertama, ada bauran produk dan penentuan harga. Bauran produk ini merujuk pada berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam activity-based management, perusahaan perlu menganalisis biaya dan nilai dari setiap produk yang mereka tawarkan. Dengan memahami aktivitas yang terlibat dalam pembuatan setiap produk, perusahaan dapat menentukan produk mana yang paling menguntungkan dan layak untuk dipasarkan. Setelah mengetahui biaya yang terkait dengan setiap produk, perusahaan dapat menetapkan harga yang tepat. Harga ini harus mencakup semua biaya yang dikeluarkan dan juga memberikan margin keuntungan yang diinginkan. Dengan menggunakan informasi dari activity-based management, perusahaan dapat memastikan bahwa harga yang ditetapkan kompetitif dan mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, ada hubungan dengan konsumen. Dalam activity-based management, penting untuk memahami kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan menganalisis aktivitas yang berhubungan dengan layanan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Perusahaan juga harus aktif mendengarkan feedback dari pelanggan dengan memahami apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai. Perusahaan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dalam produk atau layanan mereka. Ini membantu dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok sangat penting untuk kelancaran proses produksi. Dalam activity-based management, perusahaan perlu menganalisis aktivitas yang melibatkan pemasok, seperti pengadaan bahan baku. Dengan memahami biaya dan kualitas dari setiap pemasok, perusahaan dapat memilih pemasok yang paling sesuai. Di sini perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor saat memilih pemasok, seperti harga, kualitas, dan keandalan. Dengan menggunakan informasi dari activity-based management, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pemasok mana yang akan diajak kerjasama untuk memastikan bahwa mereka ini mendapatkan bahan baku dengan biaya yang efisien serta kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, pendesainan produk dan pengembangan produk. Dalam activity-based management, perusahaan perlu menganalisis aktivitas yang terlibat dalam mendesain produk. Ini termasuk memahami kebutuhan pasar dan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Selain mendesain produk baru, perusahaan juga harus terus mengembangkan produk yang sudah ada. Dengan menganalisis aktivitas yang terkait dengan pengembangan produk, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan fitur, kualitas, atau efisiensi produk. Ini membantu perusahaan tetap relevan di pasar dan bersaing dengan produk-produk baru dari pesaing. Selanjutnya ada model analisis activity-based management. Berikut penjelasan dari setiap komponen dalam gambar tersebut. Yang pertama ada resource atau sumber daya. Komponen ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas dalam suatu perusahaan. Contohnya,
Itu meliputi karyawan, peralatan, bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu ada activities atau aktivitas. Komponen ini menunjukkan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Contohnya itu seperti desain produksi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Lalu ada cost driver atau penggerak biaya. Komponen ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya dalam suatu aktivitas. Contoh penggerak biayanya ini meliputi jumlah jam kerja karyawan, jumlah bahan baku yang digunakan, dan jumlah penggunaan peralatan. Selanjutnya, performance measures atau ukuran kinerja. Komponen ini menunjukkan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari setiap aktivitas. Contohnya itu meliputi efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Yang terakhir itu ada cost objects atau objek biaya. Komponen ini menunjukkan produk atau layanan yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan. Contohnya, objek biaya meliputi seperti produk yang dijual, jasa yang ditawarkan, dan proyek yang sedang dikerjakan. Dalam model analisis activity based management itu ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada activity based management operasional, yang dimana pendekatan ini fokus pada meningkatkan efisiensi dalam operasi sehari-hari perusahaan. Tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, activity based management strategi, di mana pendekatan ini mengarahkan manajemen untuk memanfaatkan informasi dari model biaya activity based costing dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait produk, layanan, dan konsumen. Selanjutnya ada contoh kasus dari activity based management. Di sini saya memberikan contoh PT XYZ memproduksi sepatu, yang dimana aktivitasnya berupa pemotongan bahan, penjahitan, pengecatan, pengemasan, dan pengiriman. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menghitung terlebih dahulu biaya bernilai tambahnya dengan rumus kuantitas standar dikali harga per standar. Yang pertama ada pemotongan bahan. Kuantitas standarnya 100 jam dikali Rp10.000 per jam sama dengan Rp1.000.000. Yang kedua, penjahitan 80 jam dikali Rp15.000 per jam sama dengan Rp1.200.000. Yang ketiga, pengecatan 60 jam dikali Rp8.000 per jam sama dengan Rp480.000. Yang keempat, pengemasan 50 jam dikali Rp5.000 per jam sama dengan Rp250.000. Yang terakhir, pengiriman 100 pasang dikali Rp2.000 per pasang sama dengan Rp200.000. Jadi, total biaya bernilai tambahnya sebesar Rp3.130.000. Selanjutnya, menghitung biaya tidak bernilai tambah dengan rumus kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga per standar. Di mana pertama, pemotongan bahan ini 120 jam dikurangi 100 jam dikali Rp10.000 per jam sama dengan Rp200.000. Untuk penjahitan 90 jam dikurangi 80 jam dikali Rp15.000 per jam sama dengan Rp150.000. Selanjutnya, pengecatan 70 jam dikurangi 60 jam dikali Rp8.000 per jam sama dengan Rp80.000. Yang keempat ada pengemasan 60 jam dikurangi 50 jam dikali Rp5.000 per jam sama dengan Rp50.000. Yang terakhir ada pengiriman yaitu 120 pasang dikurangi 100 pasang dikali Rp2.000 per pasang sama dengan Rp40.000. Jadi total biaya tidak bernilai tambahnya sebesar Rp520.000. Jadi kesimpulannya, biaya bernilai tambah merupakan biaya yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas atau nilai produk atau jasa. Total biaya bernilai tambahnya ini sebesar Rp3.130.000. Yang kedua, biaya tidak bernilai tambah ini merupakan biaya yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa. Contohnya itu biaya penggunaan mesin yang berlebihan. Total biaya tidak bernilai tambahnya sebesar Rp520.000. Yang ketiga, ini biaya sesungguhnya, yang dimana total biaya yang dikeluarkan merupakan gabungan dari biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Total biaya yang sesungguhnya ini sebesar Rp3.650.000. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.